pelayanan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan perspektif ekonomi Islam. Studi kasus pada pelanggan listrik pasca bayar di PT PLN Persero Kecamatan Kejuara. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang di sini membahas mengenai pada era globalisasi sekarang ini menuntut BUMN atau badan usaha milik negara untuk meningkatkan pelayanan secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Perubahan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat telah mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, sehingga pelanggan merasa puas dengan apa yang telah mereka dapatkan dari perusahaan. BUMN atau badan usaha milik negara yang ada di Indonesia sangat berpengaruh dalam perkembangan dunia usaha dan masyarakat dalam menjalankan usahanya, karena perusahaan milik pemerintah tersebut telah memonopoli beberapa bidang usaha yang mengatur kehidupan dan kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian, PT PLN Persero merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang penyediaan jasa kelistrikan di Indonesia, di mana kepuasan pelanggan menjadi salah satu sorotan utama pada strategi penting dalam usaha untuk meningkatkan penjualan atau memberikan keuntungan. PT PLN tersebar di seluruh daerah dan kota di Indonesia, termasuk Kecamatan Kejuara yang merupakan satu-satunya perusahaan milik pemerintah Kecamatan Kejuara dengan mengemban tugas sebagai pengelola listrik negara dan mendistribusikan listrik bagi masyarakat kota Wonogiri ini, serta perusahaan-perusahaan daerah yang diharapkan mampu memberikan tambahan pendapatan anggaran daerah. Kemudian adapun visi misi dari PLN yaitu diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. Sedangkan misinya yaitu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan pendorong kegiatan ekonomi, serta menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Kemudian, salah satu cara untuk merebut perhatian pelanggan dan membentuk anggapan produk yang baik kepada konsumen adalah dengan melakukan strategi pelayanan pelanggan. Penempatan sebagai tindakan membangun di dalam pasar suatu perusahaan yang telah berhasil memposisikan produknya dengan baik, tapi perusahaan tersebut berhasil dalam menanamkan suatu citra produknya pada pikiran pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka masalah pokok yang dapat diajukan untuk rumusan masalah yang akan dikaji yaitu yang pertama, apa saja bentuk strategi pelayanan yang ada di PT PLN Persero Kejuara. Yang kedua, bagaimana strategi pelayanan PT PLN Persero Kejuara dalam meningkatkan kepuasan pelanggan listrik pasca bayar perspektif ekonomi Islam. Kemudian yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama tujuannya. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bentuk strategi pelayanan yang ada di PT PLN Persero Kejuara. Yang kedua, untuk mengetahui upaya PT PLN Persero dalam menangani keluhan dan gangguan pada jaringan distribusi listrik. Kemudian yang kedua, manfaat penelitian. Adapun hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat berguna sebagai berikut. Yang pertama, secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan informasi yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dengan penelitian tentang strategi pelayanan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan perspektif ekonomi Islam. Kemudian yang kedua, secara praktis. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak PT PLN Persero Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone dalam upaya pengambilan keputusan-keputusan guna menentukan strategi yang tepat dalam pelayanannya dan memberikan pelayanan yang baik agar pelanggan merasa puas dengan kinerja PT
itu, daerah atau tempat yang diteliti dalam penelitian ini adalah daerah sekitar Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone yang merupakan jalan Polres Bone Sinjai. Kemudian yang kedua, variabel dalam penelitian ini adalah strategi pelayanan dan peningkatan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan untuk meneliti strategi pelayanan dan kepuasan para pelanggan di TPLN. Kemudian selanjutnya yaitu ada kajian pustaka. Yang pertama, kajian penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelusuran terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian faktual peramanan hubungan siaga dalam skripsinya yang berjudul analisis pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan dan lokasi terhadap loyalitas pelanggan, menjelaskan mengenai pengaruh faktor kepuasan, kualitas, dan lokasi terhadap loyalitas pelanggan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur seberapa pengaruh ketiga variabel tersebut. Adapun yang membedakan penelitian faktual peramanan hubungan siaga dengan penelitian ini adalah pada metode penelitian metode penelitian Pramana menggunakan metode penelitian campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif, dan terdapat tiga variabel yaitu kepuasan, kualitas, dan lokasi. Sedangkan pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan hanya terdiri dari dua variabel, yaitu variabel strategi pelayanan dan kepuasan pelanggan. Selain itu, dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai strategi pelayanan yang digunakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian selanjutnya ada kajian teoritis. Yang pertama, pengertian dari strategi pelayanan. Definisi strategi. Menurut salah satu kelompok konsep strategi memberikan definisi tentang strategi. Yang pertama yaitu dari menurut Quinn, strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan aksi utama dalam hubungan yang kohesif. Suatu strategi baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk berbasis kompetensi internal secara kemampuan mengantisipasi lingkungan. Kemudian yang kedua ada pengertian pelayanan. Pelayanan secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Melalui pelayanan, keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani itu membantu menyiapkan atau membantu apa yang diperlukan seseorang. Ketiga yaitu definisi kualitas pelayanan. Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna, karena orang yang berbeda akan mengartikannya secara berlainan, seperti kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan, kecocokan untuk pemakaian perbaikan berkelanjutan, bebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan, melakukan segala sesuatu. Kemudian salah satu para ahli mengatakan bahwa yang bernama Hei Genbao menyatakan bahwa kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Suatu produk berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atau atas suatu produk jasa. Kemudian selanjutnya yaitu kepuasan pelanggan. Yang pertama, definisi kepuasan pelanggan. Menurut Kotler, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja berada di bawah harapan. Pelanggan tidak puas, tapi jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas dan senang. Jika kinerja yang dirasakan di bawah harapan, pelanggan tersebut akan merasa dikecewakan. Jika kinerja memenuhi harapan pelanggan akan
setelah pelanggan yang bersangkutan mengonsumsi produk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu metode pengukuran kepuasan pelanggan. Ada beberapa. Yang pertama, melalui keluhan dan saran. Kemudian yang kedua, menyewa jasa ghost shopping. Kemudian yang ketiga, analisis mantan pelanggan. Kemudian yang keempat, survei kepuasan pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu pelayanan dan diskon. Terkait dengan judul sebab di atas, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari akhir kamu keluarkan dari diri untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya sampai kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan marah terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kemudian ada kerangka pikir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pelayanan PT PLN terhadap kepuasan pelanggan di Kecamatan Tanjuara. Secara empiris, kepuasan pelanggan dapat dipahami oleh perusahaan dengan meneliti 5 elemen strategi pelayanan, yaitu reliability, assurance, responsiveness, quality, dan reliability. Kemudian adapun kepuasan pelanggan ada dua, design service dan adequate service. Kemudian selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Kemudian yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kawak-Kawak, Kecamatan Tanjuara, Kabupaten Bone. Lokasi tersebut ditetapkan secara sengaja dengan berbagai bentuk pertimbangan oleh peneliti. Kemudian selanjutnya itu data dan sumber data. Jenis data yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Kemudian selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah strategi pelayanan, dan objeknya dalam penelitian ini adalah kepuasan para pelanggan PT PLN Persero. Kemudian ada teknik pengumpulan data, ada observasi, interview, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan memakai data dari masing-masing proposal salah yang diukur kualitatif. Dari data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif. Berikut beberapa macam teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, display data. Yang ketiga, conclusion drawing atau verification. Baik, itulah tadi hasil dari persentase seminar proposal saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting